عاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعث الله رحمة للعالمين فبلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, Dia mengutus para rasulnya dan Dia menurunkan kitab-kitabnya. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab, mengutus para rasulnya kecuali sesuai dengan keadaan zaman dan waktu di mana diturunkan ayat tersebut, Quran atau kitab tersebut, dan sesuai dengan fenomena keadaan manusia pada waktu di mana diturunkan kitab tersebut. Pada zaman Nabi Musa dikenal dengan sihirnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Taurat yang isi Taurat adalah hukum-hukum yang tegas, dan Allah berikan mukjizat sesuai dengan keadaan kaumnya. Mereka cinta dan suka dan mereka mengagungkan sihir, maka Allah memberikan mukjizat kepada Musa alaihissalam, sesuatu yang seperti sihir. Apa mukjizatnya? Lempar tongkat jadi apa? Ular. Serupa, mirip dengan sihir. Pada zaman Nabi Isa alaihissalam, manusia pada waktu itu sangat mengagungkan ilmu kedokteran. Mereka bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Injil yang di dalamnya terdapat kisah-kisah dan hukum-hukum yang lembut, lunak, lawan daripada Taurat. Dan Allah berikan mukjizat kepada Isa alaihissalam, sesuatu yang seperti dengan medis, namun medis tidak pernah bisa mengungkapnya. Nabi Isa alaihissalam bisa merubah tanah menjadi burung, bisa menyembuhkan penyakit buta, bisa menyembuhkan penyakit kulit, bahkan bisa menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana medis pun angkat tangan terhadap hal tersebut. Pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia ketika itu sangat mengagungkan lughah, bahasa, sastra, syair. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukjizat yang serupa dengan syair, yang senada, semisal dengan syair, yaitu Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim bukan syair, akan tapi mereka manusia tidak akan pernah bisa melawan Al-Quran Al-Karim, karena mereka ketika itu sangat suka dengan syair. Coba contoh: Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Nun 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 nun. Ada juga ayat yang berbunyi belakang ra 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 ra, akhir dari awal atau dari awal sampai akhir ra semua belakangnya. Surat apa? Al-Qamar. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Ra, belakang ra terus sampai ayat yang terakhir. Jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Ra juga dari awal sampai akhir ra semua. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan. Yang menciptakan tentu memiliki, dan yang memiliki pasti Dia yang mengatur. Itulah sifat Tuhan, rububiyah.
Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan, memiliki, mengatur, dan dia memilih dari sekian ciptaannya, dari sekian yang dia miliki, dia pilih. Allahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dia menciptakan segala sesuatu yang dia inginkan dan dia memilih dari apa yang dia telah ciptakan. Dia menciptakan langit dan dia pilih langit yang ketujuh yang paling diagungkan, dekat dengan dirinya. Dari sekian makhluk yang bernama malaikat, Allah pilih Jibril alaihissalam, yang paling kuat, yang paling tampan, yang paling bentuknya paling bagus dan akhlaknya paling indah. Jibril alaihissalam. Allamahu syadidul quwa dhu mirratin fastawa. Allamahu syadidul quwa, yang mengajarkan Quran kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syadidul quwa, makhluk kami yang sangat kuat. Dhu mirratin, yang cerdas. Fastawa, dan bentuknya paling indah. Jibril alaihissalam. Dia memilih dari kalangan atau dari kitab-kitabnya Al-Quran Al-Karim, dan dia memilih dari kalangan manusia para nabi dan para rasul. Dari sekian nabi dan rasul, maka Allah pilih ulul azmi minar rusul. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dari ulul azmi minar rusul, Allah pilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sekian para rasul. Kalau para rasul kita doakan alaihi salam, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa sebabnya? Apa dalilnya? Kalau dalam surat As-Saffat ada jawabannya. Kenapa kok para nabi disebut dengan alaihi salam? Kenapa kok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawaban dalam surat As-Saffat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين. Salam itu untuk siapa? Mursalin, para nabi dan para rasul. Tapi khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah saja bersolawat, para malaikat aja bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Karena itu, hai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bersolawat untuk beliau. Sallu. Karena itu kita katakan sallallahu alaihi wasallimu taslima. Dan hendaknya kalian ucapkan salam dengan sebesar-besarnya pengungkapan salam untuk beliau. Sallallahu, semoga Allah mengangkat derajat beliau. Wasallama, dan semoga Allah menyelamatkan beliau dari berbagai macam kekurangan. Itu artinya sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Semoga Allah mengangkat derajat beliau dan menyelamatkan beliau dari berbagai macam kekurangan. Semoga Allah memuliakan dan menyempurnakan beliau. Itu artinya sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita harus bangga menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allah. Itulah para rasul, di mana masing-masing rasul itu ada tingkatan-tingkatannya. Aku lebihkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Minhum man kallama Allah. Di antara mereka para rasul ada yang aku ajak bicara dia. Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Kapan dialognya? Pada zaman beliau. Di mana dialognya? Di Bukit Tursina. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri.
hai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada ilah yang hak untuk diibadati kecuali diriku saja ya Musa alaihissalam, fa'budni, oleh karena itu hai Musa alaihissalam, sembahlah diriku saja. Wa aqimis salata li dzikri, dan tegakkanlah salat oleh engkau ya Musa alaihissalam, supaya engkau terus mengingat diriku. Di mana? Di Bukit Tur Sina. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diajak bicara oleh Allah. Di mana? Lebih tinggi lagi levelnya. Ya. Karena itu di mana mereka para nabi mendapatkan mukjizat, maka di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan yang semisalnya atau bahkan yang lebih daripadanya. Nabi Adam alaihissalam dikasih apa sama Allah? Ilmu. Iya enggak? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائها. Ya enggak? وعلم آدم الأسماء كلها, kami ajarkan kepada Adam alaihissalam ilmu apa, tentang apa? Tentang nama-nama benda. Kullaha, semuanya aku kasih tahu, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Adam alaihissalam dihadapkan kepada mereka para malaikat, di mana mereka para malaikat pun nggak bisa menjawab pertanyaan Adam. Faqala anbi'uni bi asma'iha, sampaikan kepadaku itu namanya apa aja. Para malaikat qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Betul? Dalam surat Al-Baqarah mereka katakan, ya Allah, maha suci engkau ya Allah, kami nggak punya ilmu seperti dia kecuali ilmu yang telah kau ajarkan kepada kami. Kemudian akhirnya mereka para malaikat pun sujud kepada Adam. Ya enggak? Fasajadu illa iblis, semuanya sujud kecuali siapa? Iblis, al-la'in. Berarti di sini dua ya. Nabi Adam mendapatkan dua di sini keutamaan. Keutamaan yang pertama ilmu, yang kedua para malaikat pun sujud. Sekarang Nabi Muhammad dapat apa? Ilmu juga. Ya enggak? Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Wa 'allamaka, aku pun mengajarkan engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilmu. Ma lam takun ta'lam, ilmu yang sebelumnya engkau belum mengetahuinya, aku ajarkan kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama ya. Nabi Adam punya ilmu, Nabi Muhammad punya ilmu, kan gitu. Tapi antum lihat, baca surat Thaha. Ilmunya Nabi Adam disebutkan dalam surat Thaha. Wa laqad 'ahidna ila Adama min qabl fanasiya wa lam najid lahu azma. Sebelumnya aku sudah kasih ilmu kepada Adam alaihissalam. Tapi lihat kalimat berikutnya, fanasiya, tapi dia lupa. Jelas ya? Nabi Adam lupa alaihissalam. Walam najid lahu azma, dan kami tidak mendapati ada itikat yang sangat kuat, azam, tekad yang sangat kuat pada diri Adam. Kami nggak mendapatinya. Ada, tapi tidak terlalu besar. Allah yang mengatakan dalam surat Thaha, Nabi Adam diberikan ilmu dalam surat Al-Baqarah. Tapi disebutkan dalam surat Thaha bahwasanya Adam alaihissalam mendapatkan ilmu tapi dia lupa pada sebagian ilmu. Kemudian disebutkan dalam surat An-Naml bahwasanya Nabi SAW mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi lihat ilmu Nabi Muhammad. Lupa apa enggak beliau? Beliau lupa enggak sama ilmu yang sudah diajarkan sama Allah? Enggak. Apa dalilnya? Insyaallah antum hafal. Sanuqri'uka fala tansa. Betul enggak? Aku akan ajarkan, aku akan bacakan ilmu kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala tansa, dan engkau tidak akan lupa. Betul? Nabi Muhammad apa Nabi Adam dalam surat Thaha, silakan Anda cek. Fanasiya, dia lupa. Anda cek dalam surat Al-A'la, wala tansa, dan engkau tidak akan lupa. Tapi illa ma syaa Allah, kecuali jika Allah menghendaki. Kenapa? Kok Nabi Muhammad bisa lupa juga?
Kalau Nabi Muhammad itu nggak akan pernah lupa kecuali jika Allah menghendaki, dan tidaklah Nabi Muhammad SAW lupa kecuali di situ ada ilmu yang baru. Ini spesial namanya. Wa man nansakh min ayatin aw nusiha illa ya'tina bi khairin minha aw mithliha. Kata Allah, tidaklah kami melupakan kepada engkau atau menghapus ilmu yang telah sampai kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa ya'tina bi khairin, kecuali kami akan datangkan bi khairin, dengan ilmu yang lebih baik, au mithliha, atau yang semisal dengannya. Contoh Nabi Muhammad lupa terhadap ilmu apa? Ada yang tahu? Nabi Muhammad juga pernah lupa, tapi lupa ini sudah disetting, sudah diatur sama Allah, sudah ditentukan sama Allah, karena Allah pengen memberikan ilmu yang baru. Nabi Muhammad salat zuhur, sebagian lafaz mengatakan salat asar, kurang 2 rakaat. 2 rakaat salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Lupa nggak? Lupa kan? Ilmunya apa? Salat zuhur berapa? 4 rakaat. Tapi Nabi Muhammad SAW salat 2 rakaat. Selepas salam, para sahabat radhiyallahu taala anhum pengen bicara sama Nabi Muhammad, nggak berani. Wibawa, jelas ya, memiliki wibawa. Jika Anda ingin mendapatkan akhlak yang bagus, perlu kita ketahui akhlak itu ada yang terpuji secara mutlak, ada juga akhlak yang tercela secara mutlak. Akhlak yang terpuji secara mutlak adalah akhlak yang terkandung di dalamnya zikrullah. Seluruh akhlak yang terkandung padanya zikrullah terpuji secara mutlak. Adapun akhlak yang tercela secara mutlak, di mana akhlak tersebut terkait dengan kemaksiatan, perilaku, akhlak, perbuatan manusia yang ada unsur kemaksiatannya, maka itu adalah tercela secara mutlak. Kadang ada akhlak yang kalau diperbanyak dia menjadi terpuji, tapi kalau disedikitkan dia menjadi kurang terpuji. Ada juga akhlak yang semakin dikit semakin terpuji, semakin banyak tercela. Ada juga yang seperti itu. Akhlak yang semakin banyak seorang melakukannya, dia akan dicela, yaitu makan, minum. Banyak makan, banyak minum, tidur. Banyak tidur, terakhir ngomong yang tidak ada berfaedah, yang tidak ada faedahnya. Kapan seorang kelebihan makannya, kelebihan minumnya, kelebihan tidurnya, kelebihan ngomongnya, itu akan menjadikan dirinya tercela. Jelas sampai sini? Tapi kadang ada akhlak yang semakin diperbanyak itu semakin terpuji dia. Seperti apa? Amalan yang semakin diperbanyak dia akan menjadi terpuji. Nikah. Ya, yang setuju bapak-bapak aja. Ibu-ibu nggak setuju. Nabi Daud alaihissalam istrinya 100, putranya pun sama. Sulaiman alaihissalam istrinya 100. Kalau disebutkan dalam hadis Bukhari 72, dalam lafaz yang lain 100. Nabi Muhammad SAW 11. Meninggal 2, tinggal 9. Yang meninggal Khadijah bintu Khuwailid, kemudian disusul oleh Zainab bintu Khuzaimah, sisanya 9. Makin banyak istri semakin mulia. Kemudian yang kedua, saya nggak mau panjang lebar masalah pernikahan, jahun, bahasa Arabnya jah. Jah itu kewibawaan, kekarismatikan seseorang hamba, kewibawaan seorang hamba. Kapan kita perbanyak, pertebal, perkuat kewibawaan kita, itu terpuji secara syariat. Bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang memiliki wibawa? Dengan harta yang antum miliki. Saya punya kenalan ya, tapi sudah meninggal, rahimallahu ta'ala, punya uang, dan dia ingin memuliakan dirinya dengan uang. Bagaimana caranya? Keluarin, belanja, shopping. Dia tinggal di komplek, jalannya rusak, izin Pak RT, saya pengen betulin jalan, sendirian boleh nggak? Nanti warga kerja bakti, uang dari saya. Oh iya silakan. Satu komplek dia sendirian. Nih lampu-lampunya sudah kurang bagus, lapor Pak RT, boleh nggak saya ganti lampunya?
Oh silakan, satu kompleks semua dia yang ganti. Lampunya bentuknya sama semua, indah semua. Pak RT, saya pengen bikin konsep kalau di sini ada tamannya bagus. Gimana Pak RT? Tawarkan sama warga. Tawarkan sama warga, warga setuju, dia lagi sendirian. Masya Allah. Di sini ada beberapa masjid. Kemudian lihat tenaga pengajarnya. 1, 2, 3 dibayarkan umroh. Sekampung diumrohkan. Luar biasa. Mulia nggak dia? Coba dia kalau ngomong, kalau bisa besok masjid ganti warna merah ya. Nggak berani ngebantah. Saya pernah diumrohkan. Kan gitu. Ini namanya wibawa jamaah. Kita bisa memiliki wibawa dengan apa? Dengan amalan-amalan yang soleh. Di antara sekian nabi yang mendapatkan kewibawaan di sisi Allah, Nabi Musa alaihissalam. Dalam surat Al-Ahzab Allah katakan, "Wala takunu kalladzina adza Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana indahu wajihan." Dan Musa alaihissalam di sisi kami adalah makhluk yang memiliki wibawa. Perhatikan kalimatnya, wibawa, luar biasa. Demikian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki wibawa. Abu Bakar nggak berani ngomong, Nabi antum sholatnya 2 rakaat, nggak berani. Umar ibn al-Khattab pun nggak berani, diam aja. Kenapa nggak berani? Bisa jadi memang sholat di korting, kan gitu. Karena wahyu masih turun. Tapi mereka merasa nggak nyaman. Ini ada apa? Apa Nabi lupa? Diam. Ada satu orang sahabat yang bernama Dzul Yadain. Dzul Yadain ini datang kepada Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Apakah sholatnya diqashar ya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menatap wajah Abu Bakar. Betul yang diucapkan oleh orang ini? Iya Rasul, betul. Anda sudah mengqashar sholat jadi 2. Nabi menatap kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Betul apa yang disampaikan oleh Abu Bakar? Betul 2 sholatnya? Betul Nabi. Kita nggak berani ngomong karena khawatir. Memang wahyu masih diturunkan, siapa tahu ada perubahan, kan gitu. Kalau orang-orang seperti kita misalnya sholat 2 rakaat, Nabi diringkes misalnya, mungkin kita alhamdulillah 2 rakaat korting. Kalau mereka diam, nggak berani. Apa yang dilakukan sama Nabi SAW? Maka beliau ngajak para sahabat, kalau begitu kita sempurnakan sholat kita. Kemudian sempurna sholatnya. Kenapa Nabi lupa? Karena Allah ingin mensyariatkan sujud sahwi. Dalam hadis Bukhari, man saha idza saha ahadukum falyasjud sajdatain. Siapa yang lupa di antara kalian di dalam gerakan salatnya, maka hendaknya dia tutup dengan sujud 2 kali sujud. Pertanyaan, sebelum atau sesudah? Kasus Nabi Muhammad tadi itu. Sebelum, sesudah, sebelum. Saya kasih tahu kaidahnya. Kalau ngurangin berarti sebelum salam. Kalau nambahin berarti setelah salam. Itu kaidahnya. Kata Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Simpel kan? Ibnu Utsaimin itu suhulul ibarah. Orang yang dikenal mudah pengungkapannya. Lihat, sujud sahwi gimana? Sebelum atau sesudah? Kalau terjadi pengurangan di dalam sholat, sudah simpel aja. Sebelum salam kau sujud 2 kali sujud. Kalau terjadi kesalahan di dalam sholat dan sifatnya menambahkan 2 rakaat atau 2 sujud setelah salam. Untuk kasus tadi ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sujudnya kapan itu? Sebelum atau sesudah? Antum nggak kompak ya? Sebelum atau sesudah? Saya kurang. Sebelum atau sesudah Pak? Sebelum ya. Saya ulangi ya. Kalau kasusnya mengurangi sebelum salam, kalau kasusnya melebihkan, menambah setelah salam. Kita lihat kasus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat salam, kan gitu. 2 rakaat salam. Itu nambah apa ngurang, Pak? Nambah. Kenapa nambah? 2 rakaat itu harusnya naik jadi 3 rakaat. Kok ini malah salam? Iya enggak? Jadi menambah salam plus ngobrol lagi. Iya enggak? Betul, saya tadi lupa. Iya lupa Nabi. Kan gitu, ngobrol. Jadi dilakukan setelah salam. Jelas sampai sini? Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya.
Ya enggak Pak, tadi kan 2 rakaat. 2 rakaat kan lupa, langsung salam, kan gitu Pak. Kemudian diingatkan Nabi sholatnya kok diringkes. Apa betul diringkes? Betul kata Abu Bakar, kata Umar juga betul. Kalau begitu kita sempurnakan, nambah 2, kan gitu Pak. Nambah 2, kan gitu. Ditambah 2 itu pada hakikatnya nggak nambah Pak, kan penyempurnaan, ya nggak? Yang 2 jadi tambah 2 jadi 4, kan sempurna sholat zuhurnya. Cuman kasusnya di rakaat yang kedua ada unsur penambahan di situ. 1 apa? Salam, 2 ngobrol, ya nggak? Ada dialog di situ. Jadi nambah kasusnya. Berarti setelah sholat yang 4 rakaat sempurna ini salam, kemudian tambah lagi sujud 2 kali sebagai sujud sahwi. Jelas sampai sini? Tayyib. Itu Nabi. Iya, setelah sujud sahwi salam lagi. Setelah sujud sahwi salam lagi. Karena akhir sholat, penutup sholat apa? Salam. Jelas ya? Tayyib. Nabi Adam alaihissalam lupa, Nabi Muhammad juga lupa sallallahu alaihi wasallam. Cuman illa masya Allah, Nabi Muhammad kalau lupa pun itu atas ketentuan dari Allah. Yang Allah ingin apa? Manansakh min ayatin aw nungsiha, tidaklah kami menghapus satu hukum atau kami lupakan satu hukum kecuali na'tiha bi khairin, kecuali kami akan datangkan yang lebih baik, aw mithliha, atau yang semisal dengannya. Jelas sampai sini? Sekarang Nabi Adam alaihissalam, para malaikat sujud kepada Nabi Adam, kan gitu. Sekarang malaikat apa yang dilakukan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Masya Allah, salawat. Dari mana? Lebih utama mana, salawat sama salat? Atau sama sujud? Para malaikat kan sujud, iya enggak? Kalau para malaikat kepada Nabi Adam, kalau Nabi Muhammad para malaikat salawat. Mana yang lebih utama, salawat atau sujud? Kita lihat ya dalam surat Al-Baqarah, fasajadu. Ini fi'il apa Pak? Ini namanya fi'il madhi. Dalam bahasa Arab fi'il madhi. Kalau dalam konteks bahasa Indonesia, suatu pekerjaan yang telah selesai perbuatannya. Jelas ya? Tapi kalau buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusallun. Yusallun itu fi'il mudhari. Artinya kata kerja yang menunjukkan bahwasanya pekerjaannya akan terus berjalan. Lebih mulia mana Pak? Yang terus, kan gitu. Terus bersalawat. Dan tidaklah mereka para malaikat mendekatkan diri kepada Allah kecuali lewat pintu ini. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan itu rugi Pak. Jika kita nggak mau salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbanyak salawat kepada beliau. Man shalla alaiya wahidan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang bersalawat kepada aku satu aja, Allah akan balas dia dengan 10 kali salawat. Kalau salawat manusia itu artinya doa. Salawatnya makhluk itu artinya doa. Malaikat bersalawat, manusia bersalawat, bahkan binatang bersalawat. Itu maksudnya doa, meminta. Lah sekarang Allah bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusallun. Berarti Allah bersalawat. Salawatnya Allah itu kayak gimana? Kalau doa nggak mungkin. Memuliakan. Taib, kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya, dari sahabat atau dari seorang tabi'in Abu Aliyah rahimahullahu ta'ala, sallallahu alaihi athnallahu ala mala'il a'la. Artinya Allah menyanjung dengan menyebut nama orang yang disolawatkan itu di sisi Jibril, Mikail, Israfil, di sisi para malaikatnya. Allah menyebut namanya dengan pujian yang paling tinggi. Jelas ya? Itu arti Allah bersolawat. Allah mengagungkan, menyebut namanya dengan penuh kemuliaan di sisi para malaikatnya yang mulia. Jelas sampai sini? Itu arti solawat. Jadi tidaklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidaklah mereka para nabi mendapatkan sesuatu berupa mukjizat, suatu ayat, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun kebagian mukjizat tersebut atau bahkan lebih hebat daripadanya. Jelas sampai sini? Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris ini kakeknya Nabi Nuh alaihissalam. Apa yang diberikan oleh Allah kepada Idris alaihissalam? Wadhkur kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya.
Ambillah pelajaran dari kitabnya Idris alaihissalam. Dia adalah seorang nabi yang tangguh, seorang yang jujur lagi pula nabi. Dan dia kami angkat dengan kedudukan yang amat tinggi. Kedudukan yang amat tinggi ini ditafsirkan sama para ulama bahwasanya beliau itu diangkat sampai langit yang keempat. Diangkat sampai langit yang keempat dan sekarang beliau di sana. Jelas sampai sini? Itu sebagian tafsir para ulama bahwasanya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Kami angkat dia kedudukan yang paling tinggi. Di antara tafsirannya beliau sampai di langit yang keempat. Nabi Muhammad? Peristiwa Isra Mi'raj. Langit keempat saja lebih tinggi, iya enggak? Demikian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi derajatnya. Sekarang Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih falabitha fihim alf sanatin illa 50 'ama." Aku telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia tinggal di tengah-tengah kaumnya 950 tahun. Nabi Muhammad berapa tahun? 63 tahun. Kalah dari segi usia. Iya enggak? Dari segi lafaz kalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh 950, Nabi Muhammad 63 tahun. Kalau 950 tahun diisi dengan puasa, diisi dengan sholat, diisi dengan sodakoh, berapa jumlahnya? Kan banyak sekali, ya enggak? Berat mungkin kalau ditimbang. 950 tahun diisi dengan seluruh kebaikan-kebaikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 tahun, anggap seluruhnya diberikan untuk seluruh kebaikan. Lah kalau ditimbang berat mana? Perlu dalil. Lebih berat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa dalilnya? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadr itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun. Koma beberapa bulan. Itu 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? Sekitar 83 tahun. Itu hitungan minim. Karena kalimatnya apa? Khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 83 tahun. Berarti bisa 1000 tahun. Iya enggak? Karena kalimat patokan minimnya khairun min alfi syahrin. Lebih utama daripada 1000 bulan. 1000 bulan 83 tahun. Anggap aja itu. 83 tahun. Berarti 1000 bulan di sisi surat Al-Qadr di situ lebih baik daripada 83 tahun, bisa ditafsirkan 1000 tahun. 2000 tahun kan gitu. Karena kalimatnya lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti bisa jadi 2000 bulan, bisa jadi hitungannya 3000 bulan. Taib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seandainya setiap tahun dapat Lailatul Qadar 1 2 3 4 5 6 7, anggaplah 10 tahun. 10 tahun dapat Lailatul Qadar. Satu Lailatul Qadar berapa tahun? 83 tahun. Lah kalau 10 tahun berapa? 830 tahun, kan gitu. Lah kalau 20 tahun mengalahkan Nabi Nuh, ya enggak? Dan bahkan umatnya pun bisa menyusul, kan gitu. Ini keutamaan yang Allah berikan. Kan itu Allah katakan inna a'tainaka al-kautsar. Kami telah memberikan kepada engkau al-kautsar. Apa tafsirannya? Dua tafsirannya. Yang pertama, nahrun fil jannah, air, sungai yang mengalir dari Firdaus, itu artinya al-kautsar. Yang kedua, khairun katsirun, kebaikan yang amat melimpah, yang bukan hanya untuk nabinya secara khusus, tapi umatnya pun kebagian. Jelas sampai sini? Lihat ya, luar biasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Hud alaihissalam. Apa keutamaan yang Allah berikan kepada Hud alaihissalam? Perlindungan secara sempurna. Nggak ada yang berani menyentuh Nabi Hud, nggak ada yang berani nyolek Nabi Hud alaihissalam. Nabi Muhammad juga sama. Meskipun pernah perang kena giginya, meskipun pernah terpukul mundur ketika perang, tapi nggak ada satupun manusia yang sanggup membunuhnya. Kan gitu. Pada zaman Nabi Hud, kaum Ad, mereka mengatakan nahnu asyaddu minna quwwah. Man asyaddu minna quwwah. Siapa yang bisa mengalahkan kita? Kita adalah makhluk yang paling besar, yang paling kuat. Nggak ada yang lebih kuat daripada kami.
Tapi Nabi Hud alaihissalam mengatakan, fakiduni jami'an wala tunzirun. Hai kaumku, kalian merasa kuat? Silahkan tunjukkan kekuatan kalian, bikin tipu daya kalian kepada diriku, dan jangan kalian tunda, lakukan sekarang. Nggak ada yang berani sama Nabi Hud alaihissalam. Ketika mereka berani untuk menghadang Hud alaihissalam, untuk menghancurkan, membunuh Hud alaihissalam, Allah selamatkan Hud alaihissalam dengan apa? Allah turunkan azab. Apa azabnya? فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. Adapun kaum Ad, kami hancurkan mereka birihin sarsarin atiyah, dengan angin yang sangat kencang, lagi atiyah, lagi dingin. Yang angin tersebut sakharaha 7 layali wa 8 ayamin. Yang angin tersebut kencang sekali, lagi dingin. Dia berhembus atas perintah kami 7 malam 8 hari. Fataral qauma fiha sar'a. Kau lihat kaum tersebut sar'a, mati bergelimpangan. Kenapa mati bergelimpangan? Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seperti pohon-pohon kurma yang tumbang. Kenapa mereka bergelimpangan? Seperti pohon-pohon kurma yang tumbang. Sakharaha alaihim 7 layalin wa 8 ayamin. Karena mereka itu diambil oleh angin, kemudian diangkat naik ke angkasa, 7 malam berada di atas angkasa. Sampai 8 hari ketika waktu duha, Allah turunkan mereka dalam keadaan kepala di bawah, kaki di atas. Na'udzubillah. Muter 7 hari udah meninggal, ya enggak? Ditambah lagi dihinakan, jatuhnya kepala dulu, kaki di atas. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Perhatikanlah kata Allah dengan mata hatimu setelah aku kabarkan dalam surat Al-Haqqah. Kau lihat mereka seperti pohon-pohon kurma yang tumbang berserakan. Fahal tara lahum min baqiyah. Tidakkah kau lihat dengan mata hatimu, ada enggak yang tersisa? Enggak ada yang tersisa. Mati semua, enggak ada yang tersisa. Ini kaum apa? Kaum Ad yang pertama. Kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga sama. Banyak manusia ingin menghancurkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terjadi di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu semacam balai desa yang ada di depan Ka'bah. Balai desa. Darun Nadwah, tempat pertemuan. Ada Abu Jahal, ada Al-Mughirah, semuanya kumpul ketika itu ingin membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesepakatannya kita ambil dari 10 qabilah. Ada Bani Hashim, ada Bani Abdi Manaf, ada Bani Abdul Muttalib, ada Bani Lu'ay, ada Qusay, semua kumpul dengan harapan apa? Kalau Muhammad mati nanti sallallahu alaihi wasallam, beliau meninggal, kita bunuh. Ketika mereka tahu keluarga Nabi Muhammad kan Bani Hashim, kalau Bani Hashim tahu ternyata pembunuhnya masih saudara semua, 10 orang ini, niscaya Bani Hashim tidak akan minta kisos. Kemungkinan mereka atau Bani Hashim akan minta diat 100 ekor unta. Kalau begitu gampang, 10 kampung ini tinggal menyerahkan 10 ekor unta, kan genap 100. Itu makar mereka. Akhirnya 10 orang pemuda ini mengepung rumah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pedang yang sudah dihunuskan, siap bacok rame-rame. Itu yang mereka inginkan. Tapi apakah Allah membiarkan beliau sallallahu alaihi wasallam, membiarkan nabinya disiksa, disakiti oleh hamba-hamba yang mujrim? Tidak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk keluar daripada rumah dalam keadaan mereka masih terjaga dengan pedangnya. Buka pintu, keluar berjalan, ngambil pasir, dilempar kepada orang-orang yang sedang megang pedang. Artinya apa? Mereka nggak bisa melihat wajah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disebutkan dalam surat Yasin. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Kami jadikan di depannya sadda, sesuatu yang menutup, di belakangnya sadda, sesuatu yang menutup juga. فَأَغْشَيْنَاهُمْ, kami butakan mereka sesaat. 10 orang yang sudah pegang pedang ini buta sesaat. Apa maksudnya? Nggak bisa melihat Muhammad. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, mereka nggak bisa melihat dengan mata kepala mereka sendiri, padahal Muhammad lewat di depan mereka.
sallallahu alaihi wasallam. Sama kalau begitu kan. Cuma kelebihannya apa? Kelebihannya dalam surat Hud atau dalam surat Al-Haqqah tentang Hud alaihissalam, kaum Ad, fahal tara lahum min baqiyah. Apakah kau melihat tersisa? Apakah kau melihat sisa kaum Ad? Enggak, mati semua. Semua kaumnya mati. Tapi buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa umatnya diazab? Tidak. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dalam surat Al-Anfal Allah katakan, aku tidak akan mengadab kaummu sementara engkau masih berjalan di tengah-tengah mereka. Kenapa Allah tidak langsung mengadab umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah sebagian umatnya itu melakukan pembangkangan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena tidaklah aku mengutus engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai bentuk rahmat bagi alam semesta. Jelas sampai sini? Jadi Nabi Muhammad SAW merupakan rahmat kasih sayangnya Allah buat alam semesta. Kalau nabi-nabi terdahulu adabnya merata, tapi kalau buat Nabi Muhammad SAW adabnya tidak merata. Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Dalam surat Rum, zaharal fasadu fil barri wal bahr, terjadi kerusakan. Zaharal fasadu bil barri wal bahr, telah terjadi kerusakan di daratan dan juga di lautan. Bima kasabat aydin nas, disebabkan dosa-dosa mereka manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Ketika terjadi berbagai macam kerusakan di muka bumi, ada longsor atau di lautan ada tsunami. Kenapa terjadi hal-hal yang seperti itu? Bima kasabat aydin nas, disebabkan karena ulah mereka manusia. Apakah azab itu rata? Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, supaya sebagian aja merasakan akibat dari perbuatannya. Jelas sampai sini? Kalau umat terdahulu semuanya kena, kalau umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagian kena, sebagian enggak. Apa sebabnya? La'allahum yarji'un, supaya sebagian umatnya Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam ketika menyaksikan ada azab, mereka bisa kembali tobat. Ya Allah, ngeri tsunami. Astagfirullah. Betul? Ya Allah, ngeri sekali. Donggala seperti itu. Nauzubillah, astagfirullah, astagfirullah. Kan gitu. Sebagian bisa ngambil ibrah. Nabi Musa alaihissalam adalah nama Nabi yang paling banyak disinggung di dalam Al-Quran Al-Karim. Silakan Anda baca, ratusan. Nabi Muhammad dalam surat Al-Imran 1, dalam surat Al-Ahzab 1, dalam surat Muhammad 1, 3 setahu saya. Saya belum ngecek lagi, katanya ada 4. Tapi yang saya tahu 3. Dalam surat Al-Imran 1, dalam surat Al-Ahzab 1, dalam surat Muhammad 1. Tapi Nabi Musa ratusan. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam itu memiliki wajihan, keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara kelebihan Nabi Musa apa? Bisa membelah lautan. Nabi Muhammad bisa apa? Membelah bulan. Lebih gampang yang mana? Nggak ada yang gampang kan? Lebih sulit yang mana? Ya bulan. Kalau lautan terbelah, sebagian mengatakan 1, tapi sebagian riwayat mengatakan 12. Karena 12 kampung. Bani Israel itu ithna asyarata, ada 12 qabail. 12 kampung, 1 kampung, 2 kampung, 3 kampung. Ketika terbelah jadi 12. Ketika di tengah perjalanan, sebagian mereka bertanya, kemana saudara kita dari kampung fulan? Kemana saudara kita daripada kampung fulan? Jangan-jangan mereka tenggelam, jangan-jangan mereka ketangkap sama Firaun. Muncul mukjizat berikutnya, dinding yang 12 tersebut itu tiba-tiba terbongkar, sehingga ketika mereka lari bisa melihat saudaranya seperti jendela kayak gini, tembus. Oh itu masih ada, masih hidup. Alhamdulillah, masya Allah. Ini luar biasa, sempat. Dan di situ terdapat kejadian yang unik ya, ketika Allah membelah lautan. Umumnya ya, kalau tanah yang kena basah itu jadi apa? Becek, lumpur kan gitu. Allah nggak pengen menghinakan Nabi Musa dan juga kaumnya. Kalau lagi lari misalnya, nginjak lumpur, lari kan takut, panik. Sendal copot gimana? Aduh, sendal jepit saya ketinggalan.
Balik lagi kayak film sinetron aja. Allah Subhanahu wa taala mengutus angin. Kenapa Allah mengutus angin? Untuk mengeringkan lantai dasar lautan. La ilaha illallah. Mulia sekali Musa alaihissalam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun enggak kalah mulia. Di mana letak kemuliaannya? Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Sungguh telah dekat datangnya hari kiamat. Wa syaqqal qamar, dan bulan sudah terbelah pada zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika sebagian mereka manusia meminta, tunjukkan ayat kami. Laula ya'tina bi ayatin min rabbika. Kenapa enggak turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala? Allah katakan, "Qul innamal ayatu indallah." Sampaikan kepada mereka orang-orang kafir yang ingkar kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat, tanda-tanda kebesaran itu bukan datang dari diriku, bukan. Tapi semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Allah kabulkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengumpulkan mereka, kemudian untuk mempersaksikan. Ishadu, perhatikanlah oleh kalian, digariskan dengan telunjuknya, terbelah dan memisahkan diri jauh. Mereka katakan apa? Wasaharu ayunina. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahara ayunina, mereka telah menyihir mata-mata kami. Lihat ya, kalau nggak beriman seperti itu keadaannya. Sudah ngelihat tanda yang besar tetap aja nggak beriman. Kan itu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Antum nggak lihat Nabi, antum nggak menyaksikan bagaimana mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi antum mendapatkan taufik dari Allah bisa beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji Allah. Minta kepada Allah sebagaimana Allah ajarkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau biarkan hati ini menyimpang ya Allah. Setelah hati ini kau berikan bimbingan hidayah dari engkau ya Allah. Ya Allah, hab lana min ladunka rahmah. Berikanlah kami karunia ya Allah, rahmat dari sisimu ya Allah. Innaka antal wahhab, karena sungguh engkau itu maha memberi karunia kepada hamba-hambanya. Karena itu jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di antara pertanyaan yang akan ditanya di dalam kubur apa? Man nabiyuk, siapa nabimu? Dan nanti pada hari kiamat pun sama. Ketika hari kebangkitan ada juga yang menyeru. Yauma yunadi fayaqul, di mana pada hari itu? Hari hisab. Fayaqul, Allah akan berfirman kepada seluruh manusia, madza ajabtumul mursalin. Apakah kalian menyambut seruan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Setiap umat akan ditanya, apakah kalian menyambut seruan Musa? Apakah kalian menyambut seruan Isa? Apakah kalian hai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyambut seruan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada kemuliaan, tidak ada keutamaan kecuali dengan mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Anda ingin mendapatkan kecintaan Allah, maaf, Allah nggak akan buka kecintaannya sampai kita mau mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sampaikan kepada umatmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian ingin atau jika kalian betul-betul hamba-hambaku yang betul-betul mencintai Allah, tidak ada jalan bagi kalian kecuali fattabi'uni, ikuti dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan cinta kepada kalian. Kenapa kok kita harus mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan kecintaan dari Allah? Simpel aja. Karena Allah sudah cinta sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin mendapatkan kecintaan Allah, ya sudah ikuti saja orang yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dia tidak akan pernah membuka pintu cintanya kecuali setelah kita cocok dengan sunnah nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah cocok mengikuti beliau, yaghfir lakum dzunubakum,
Allah akan mengobral ampunannya. Allah akan melimpahkan ampunannya untuk kalian karena Dia itu Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, lagi mencintai hamba-hambanya. Siapa yang mendapatkan Ghafur, otomatis dia akan mendapatkan Rahim. Siapa yang istighfar, dia akan mendapatkan Ghafur. Siapa yang mendapatkan Ghafur, dia pasti mendapatkan Rahim. Siapa yang minta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Apakah dia pezina, apakah dia narkoba, apakah dia penjahat, apakah dia koruptor, apapun kemaksiatannya. Tapi kalau dia meminta ampunan kepada Ghafur, Allah pasti akan memberikan Ghafurnya, ampunannya. Dan siapapun yang sudah mendapatkan Ghafurnya, pasti akan mendapatkan Rahimnya. Apa arti Rahim? Cinta. Meskipun dia mantan bandit, penjahat misalnya, tetap Allah pasti akan mencintainya. Namun butuh kejujuran dan mujahadah. Sampai jam berapa ini? Sudah 8:15. Udah capek ya? Setengah 9. Tapi satu lagi aja dah. Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan Nabi Musa, banyak ya kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada Musa dan kepada Muhammad SAW. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. Allah bertanya kepada Musa alaihissalam, "Hai Musa alaihissalam, apa yang kau pegang?" Ini tongkat ya Allah. Kenapa Allah bertanya kepada Musa tentang tongkat? Bukankah Allah Maha tahu? Jika Allah bertanya kepada hambanya, Allah ingin memberikan ilmu. Karena itu Allah bertanya, apa yang ada di tanganmu hai Musa alaihissalam? Hai Allah, ini adalah tongkatku. Aku bisa nyender, bertelekan, bersandar dengan tongkatku. Aku bisa pukulin daun-daun. Nanti kalau jatuh daun tersebut dimakan oleh kambing-kambingku. Dan aku masih punya manfaat yang lain. Minimal 3 kata Musa ya. Manfaat tongkat beliau apa? 1, buat senderan, bertelekan. 2, mukul daun. Dan 3, umum. Dan saya punya manfaat yang lain. Bisa apa? Getok begal misalnya. Iya enggak? Buat berantem. Kan cuma 3. Tapi Allah katakan apa? Qala alqiha ya Musa. Sekarang kau lempar. Buang aja tongkatmu. Ngeyel enggak Nabi Musa? Enak aja. Ini kan tongkat. Buat saya bertelekan, nanti getokin daun gimana? Kan capek nanti saya manjat-manjat daun. Kan gitu. Inilah Nabi dan Rasul, pasrah jemaah. Jadi kalau Allah sudah mengatakan sesuatu, kalau Nabi sudah mengatakan sesuatu, jika Allah sudah berfirman, jika Nabi sudah bersabda, udah sam'an wa ta'atan, dengar taat sudah. Pasti ada sesuatu yang lebih yang Allah berikan kepada antum. Langsung dilempar tongkatnya. Fa idza hiya hayyatun tas'a, tiba-tiba berubah menjadi ular yang besar. Tas'a itu cepat gesit. Ular yang paling besar di dunia apa? Anaconda ya. Ini bapaknya konda ini. Lebih besar lagi ini. Umumnya ular semakin besar semakin apa? Lambat. Tapi ini tidak. Tas'a, semakin gesit. Apa enggak ngeri? Kan itu Firaun ketika dilemparkan tongkatnya berubah jadi ular. Firaun itu lari di belakang singgasananya. Ya Allah, Tuhan takut. Loh katanya ana rabbukumul a'la kan gitu. Tuhan takut sama ular. La ilaha illallah. Sama Nabi Musa juga takut. Fatawalla mudbira. Dalam ayat yang lain disebutkan surat An-Naml, surat Al-Qasas, itu balik badan lari. Wajar. Ngeliat ular besar, gesit lagi. Besar, gesit. Lari Nabi Musa alaihissalam. Qala khudha. Jangan lari. La takhaf. Jangan kau takut. Hai Musa alaihissalam. Sanu'iduha siratahal ula. Kau pegang lehernya.
nanti aku ganti kepada bentuk yang semula. Kalau antum jadi Musa, percaya nggak? Pegang lehernya, nanti aku akan ganti ke seperti apa? Bentuk semula, jadi tongkat lagi. Kalau antum mungkin ragu, apa iya? Di sini ada kaidah jamaah. Apa kaidahnya? Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah ganti yang lebih baik daripada apa yang pernah dia tinggalkan. Cuman butuh nyali. Iya enggak? Butuh keyakinan. Lemparkan tongkat, yakin, lempar sudah. Loh, berubah. Udah, ambil, pegang lehernya. Apa yang dilakukan sama Nabi Musa? Pegang lehernya. Butuh nyali kan, butuh keberanian. Anda meninggalkan ribawi, ya Allah, nanti kerjanya gimana? Kan gitu. Nanti usaha saya apa? Itu butuh nyali. Tapi kalau Anda jalankan, kami akan kembalikan kehidupan Anda seperti yang semula, bahkan lebih. Ya enggak? Nabi Musa alaihissalam megang leher ular, berubah jadi tongkat. Kembali seperti keadaan yang semula. Cuman ada kelebihannya. Kalau kemarin disebutkan apa? Bertelekan. 2, geprak daun. Ya enggak? Yang ketiga, manfaat yang lain. Yang keempat, kalau dilempar bisa berubah jadi apa? Ular. Anda meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin awalnya menakutkan. Bagaimana masa depan anak-anak, biayanya, belum rumah, kalau saya tinggalkan perbankan, kalau saya meninggalkan ribawi, gimana? Kan takut. Tapi kalau Anda yakin terus jalankan, pasti Allah akan siratahal ula, Allah akan ganti kehidupanmu seperti keadaan semula, bahkan ada sesuatu yang lebih daripada seperti yang biasanya. Seperti Musa alaihissalam. Jelas sampai sini? Itu kaidahnya. Nabi Muhammad dikasih apa? Kalau Nabi Musa dikasih tongkat, bisa berubah jadi ular. Nabi Muhammad jadi apa? Dapat apa beliau? Sallallahu alaihi wasallam. Iya, mujizatnya apa, Pak? Maksud saya itu mujizatnya apa? Taib, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat jadi nabi dan rasul, tidaklah beliau melewati satu lembah kecuali batu dan pohon itu ngucapin salam. Kalau Nabi Musa tongkat doang, kalau Nabi Muhammad apa? Pohon-pohon ngucapin salam. Assalamualaikum ayuhan nabi. Pohon bisa ngomong, ngucapin salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kaget ketika itu. Antum baca sirah Ibnu Hisham. Dan sebagian lafaz itu ada yang mengatakan kalau di situ Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengetahui kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ada satu pohon di mana pohon tersebut bisa berjalan daripada tempatnya, berjalan, kemudian diperintahkan oleh Nabi, ala makanik, kembali ke tempatmu, maka pohon itu berjalan ke tempat semula. Apa sebabnya? Nabi buang hajat ditutup sama pohon itu, nggak kelihatan. La ilaha illallah. Mana yang lebih mengagumkan? Sama-sama mengagumkan, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum sudah kenal Nabi antum seperti ini, kalau antum sudah mengetahui Nabi antum kayak gini, mana kecintaan antum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebagai penutup, dalam hadis Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berceramah membawakan cerita-cerita Nabi sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim diceritakan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah berdoa untuk umatnya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, jauhkan aku dan Ismail dan keturunannya ya Allah dari perbuatan syirik, karena sungguh kesyirikan telah menyesatkan sekian banyak manusia ya Allah. Ya Allah, orang yang mengikuti aku maka sungguh dia adalah aku adalah dia. Artinya apa? Ya Allah, lindungilah umatku seperti engkau lindungi aku. Sayangilah umatku seperti engkau menyayangi diriku. Itu artinya. Wa man asani, orang yang belum menerima dakwahku, orang yang bermaksiat kepada dakwahku ini ya Allah, fa innaka ghafurun rahim. Ya Allah, engkau kan maha pengampun, engkau kan maha merahmati. Ya Allah, ampuni dosa mereka, berikan mereka hidayah supaya mereka masuk ke dalam rahmatmu. Sayang gak sama manusia? Kan itu dipuji dalam Al-Quran, inna Ibrahim awwahum munib. Sungguh Ibrahim awwah, orang yang sangat penghibah, mudah berbelas kasih. Munib, suka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa bercerita
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk, ya Allah, jika kau mengadab mereka, ya Allah, mereka juga hamba-Mu, ya Allah. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi kalau Engkau mengampuni mereka, ya Allah, Engkau itu maha mulia, ya Allah, Engkau itu maha bijaksana, ya Allah. Ini isyarat kalau Nabi Isa alaihissalam pun memintakan ampunan untuk umatnya. Sekarang Nabi Muhammad gimana? Beliau menangis. Ketika menangis, datang Jibril alaihissalam, kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sal Muhammadan ma yubqi." Tanya hai Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa sih yang ditangisi? Datang Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma yubqika ya Muhammadu." Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah bertanya, apa yang kau tangisi? Kenapa Allah bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah Allah Maha tahu? Kalau Allah enggak bertanya, kita enggak tahu. Ya enggak? Kita enggak tahu ada informasi apa, kita enggak tahu, kan gitu. Ketika Allah bertanya, Allah pengen ngasih ilmu. Dia pengen memberikan ilmu kepada umatnya. Nih, kasih sayang Nabi kalian terhadap umat, perhatikan. Maka Allah pun bertanya melalui Jibril. Jibril bertanya kepada Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad menangis, basah pipinya dengan air mata. Maka ditanya, apa yang menyebabkan kau menangis? Jawabannya apa? Ummati, ummati, ya Allah. Hai Jibril, yang aku tangiskan adalah umatku. Pengen kalau kita masuk surga semua jemaah. Pengen kalau kita semua ini diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Lihat ya kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Beliau enggak kenal kita. Beliau enggak tahu wajah kita seperti apa. Beliau enggak ngerti bahasa kita apa aja. Ada yang Jawa, ada yang sudah, beliau enggak ngerti. Yang beliau ketahui selama umatnya mengikuti jalan beliau sallallahu alaihi wasallam, tetap beliau enggak memperdulikan bahasa kita, warna kulit kita. Beliau cuma menginginkan kepada Allah, ya Allah, yang sudah mengikuti agama beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau menginginkan agar orang-orang tersebut diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Jika kita sudah tahu kecintaan Nabi kita terhadap kita sedemikian rupa, maka sejauh mana sekarang kita evaluasi diri kita, sejauh mana kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilaporkan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangisi umatnya. Maka Allah katakan kepada Jibril, Jibril menyampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna sanurdi ummataka wala nasuuka." Sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku akan meridhoi umatmu dan aku Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan berbuat jelek kepada umatmu. La ilaha illallah. Karena itu disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Nasir Albani bahwasanya penduduk surga itu 120 shaf, seperti shaf-shaf salat, jumlahnya berapa? 120 shaf, 2/3 milik umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisanya umatnya Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. 2/3 penduduk surga milik umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jamaah, cintailah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkorbanlah untuk menegakkan dakwah sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan Anda menegakkan sunnah, otomatis beliau akan tersalurkan pahala. Disebabkan sunnah beliau Anda terapkan di dalam rumah Anda terapkan di dalam masyarakat Anda, otomatis. Karena man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang memberikan contoh yang baik di dalam Islam, kemudian diikuti contoh tersebut, maka dia akan mendapatkan satu pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan sekian banyak contoh sunnah-sunnah di dalam Islam. Siapa yang mengikuti Muhammad, maka otomatis beliau akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya sedikit pun. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi ada 2 pertanyaan. Apa yang harus dibaca ketika sujud sahwi? Yang dibaca ketika sujud sahwi seperti sujud di dalam salat. Subhana rabbiyal a'la. Cukup. Enggak baca. Atau baca Rabbik firli. Duduk di antara 2 sujud ketika sujud sahwi, cukup Rabbik firli.
Tidak butuh dalil. Dalil itu apa? Bukti ya. Tidak perlu bukti untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Nabi Muhammad tidak butuh bukti untuk mencintai umatnya. Apa betul? Bagaimana jawabannya? Jawabannya satu, Allah saja butuh bukti. Ya enggak? Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan kepada mereka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai aku, jika kalian itu umat kalian itu mencintai aku, Allah perlu bukti. Apa buktinya? Fattabi'uni, buktinya ikuti nabiku. Itu tanda kalau kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-bayyinatu 'ala al-mudda'i, al-yaminu man ankara. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengaku-ngaku mengklaim sesuatu, al-bayyinah. Dia harus menunjukkan bayyinah, keterangannya, dalilnya, buktinya. Ini hadis Ibnu Abbas ya. Orang yang mengaku-ngaku terhadap sesuatu, maka al-bayyinah, dia harus memiliki bukti. Wal yaminu 'ala man ankara. Orang yang dituduh sementara dia berlepas diri, maka dia cuman dituntut padanya untuk sumpah. Ini ketika terjadi dua persengketaan. Yang satu menuduh, yang satu dituduh. Yang menuduh mengklaim, yang dituduh menolak. Ini barang saya, atau kamu melakukan ini dan itu. Dia katakan, saya tidak melakukan ini dan itu. Maka yang menuduh dia harus punya bukti, kan gitu. Yang dituduh dia tinggal sumpah. Maka orang yang mengklaim terhadap sesuatu seperti cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia harus menunjukkan buktinya, ada dalilnya. Al-bayyinatu 'alal mudda'i, itu dalilnya. Al-bayyinah, keterangan, bukti. Bukti buat orang yang mengklaim itu dituntut di dalam al-Islam. Nabi Muhammad tidak butuh dalil untuk mencintai umatnya. Nanti pada hari kiamat ya, pada hadis telaga, Nabi Muhammad SAW betul ya, ketika beliau melihat umatnya, kemudian umatnya dipersilahkan untuk mengambil gelas di telaga beliau SAW. Ketika umat tersebut dipersilahkan, justru diusir oleh para malaikat. Diusir oleh para malaikat. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, ummati ummati, hai para malaikat, itu umatku, itu umatku. Apa kata mereka para malaikat? Innaka la ta'lam, kau itu enggak tahu. Innaka la tadri ma ahdatha ba'daka, kamu enggak tahu apa yang telah terjadi pada umatmu itu setelah engkau meninggal. Apa maksudnya? Mereka melakukan sekian banyak bid'ah. Akhirnya Nabi SAW pun, ya Allah, jauhkan aku dari dia. Hati-hati ya terhadap bid'ah. Apa nih ya tulisannya? Masya Allah, banyak dokter sini ya. Mungkin kalau saya bisa simpulkan, hukumnya ketika kita durhaka kepada kedua orang tua, bukan kita ya, tapi antum. Insya Allah saya nggak mau durhaka. Apabila Anda durhaka kepada orang tua sampai disumpahi, Masya Allah, apakah istighfar bisa mematahkan sumpah itu setelah kita antum bertobat? Taib. Apakah seorang anak ketika sudah melakukan kedurhakaan kepada orang tua, sampai orang tua itu mengucapkan sumpah yang gak bagus terhadap anaknya, apakah istighfar anak itu cukup untuk membatalkan sumpah orang tua? Sumpah dalam artian yang saya pahami di sini mungkin doa jelek ya, mungkin doa jelek. Apakah cukup istighfar? Gak cukup. Gak cukup istighfar. Karena syarat tobat apa? 1, stop dari perbuatannya. 2, berjanji gak mau mengulanginya. 3, menyesal. Kan gitu. Yang keempat apa? Kalau kaitannya kepada manusia, kezaliman kepada manusia, dia harus minta dihalalkan. Jadi anak ini harus minta maaf kepada ayah dan ibunya. Lah kalau sudah meninggal gimana? Kalau sudah meninggal, sambung tali silaturahim dengan cara apa? Mengunjungi orang-orang yang dicintai oleh mayit. Bapaknya. Bapak cinta sama adiknya, paman. Bapak cinta sama kakaknya, Pak D berarti. Kita harus kunjungi dia. Untuk menyambung tali silaturahim yang otomatis tali silaturahim ini akan menyalurkan pahala untuk si mayit. Jelas ya? Inna abarul bir, kata Nabi SAW, sebaik-baik kebaikan untuk si mayit an yasila wudda akhih,
untuk menyambung orang yang dicintai oleh si mayit tersebut. Ini sebaik-baik kebajikan untuk si mayit, yaitu menyambung tali silaturahim kepada orang yang dicintai oleh si mayit. Si mayit kan otomatis cinta sama keluarganya, ya enggak? Kakaknya, adiknya, mungkin sepupunya, mungkin keponakannya, atau teman majelisnya. Kita seorang anak, tugasnya adalah untuk menyambung tali silaturahim dengan cara terus mengadakan kontak, hubungan, saling mengunjungi orang-orang yang pernah dicintai oleh bapak kita, paman, bibi, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukum mengkonsumsi obat penenang? Apakah membatalkan sholat? Obat penenang yang jenisnya seperti apa? Kalau obat penenang yang masuk pada kategori khomer, memabukkan, bukannya hukum membatalkan sholat, tapi haram, nggak boleh. Kalau obat penenang tersebut sebatas cuma misalnya kopi, ya, kopi supaya tenang misalnya, apakah boleh? Ya boleh, nggak apa-apa. Karena ada juga ya model-model kopi yang sifatnya menenangkan, yang menstabilkan jantung. Apakah boleh mengkonsumsi obat-obatan seperti itu? Kan obat ada yang cair, ada yang pil kan? Maka kalau tidak terkandung padanya unsur khomer, maka nggak apa-apa. Tapi kalau penenangnya sampai lupa bacaan sholat, ini bukan penenang namanya. Sampai lupa utang misalnya. Itu tenang sekali obatnya itu, Masya Allah itu. Apa membatalkan sholat? Ya kalau dia ada unsur khomernya sampai melalaikan, nggak ngerti apa yang dia baca, ya batal sholatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai segenap kaum mukminin, jangan coba-coba mendekat kepada sholat, jangan menegakkan sholat dalam kalian mabuk. Apa mabuk? Nggak sadar. Hatta ta'lamu, sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan di dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini dulu ya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, adapun yang keliru tentu datang dari saya pribadi. Saya minta maaf kepada para hadirin dan saya bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.